Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bersama warahmatullahi wabarakatuh. podcast Janu Gauri. Kali ini bersama saya Mang Ai, ahli pengobatan, energi healing dan praktisi bela diri. Juga ada Abah Jam ini, ahli getaran ya. Bukan lagi Cang, Pak. Kicaang. Abah Caang itu ahli getaran dan deteksi yang ada di dalam tanah, di dalam bumi ya. Ya, emas termasuk salah satunya. Kali ini kita mau ngobrol mengenai apa nih Pak Eri ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Baik Pak Haji, Pak Jama. Untuk kali ini kita ini ada hubungannya dengan energi dan teleportasi Pak ya. Jadi kita sering nih Pak nih fenomena-fenomena kenapa benda-benda di dalam rumah kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang Pak. Atau dibalik, kadang-kadang hilang, tiba-tiba muncul gitu loh. Pernah nggak Pak Haji, Pak Jama? Kita kehilangan dompet. Ya pernah. Kehilangan kunci. Kehilangan benda-benda yang kalau makin dicari makin nggak ada gitu Pak. Pernah. Makin kita kekeh nyarinya, kok makin nggak ketemu gitu. Ya kan Pak? Dan ini kita harus garis bawahi Pak, bahwa semua benda-benda yang ada di alam semesta ini ternyata yang mengandung energi Pak. Percaya nggak Pak? Karena benda-benda mati seperti ini juga ternyata kan ada energinya Pak. Ada. Karena di dalamnya ada atomnya Pak ya. Sebutir debu, sebutir pasir di lautan juga yang ngandung atom ya. Atom. Malah benda-benda yang sekarang yang kita pegang ini juga dia ngandung atom. Berarti benda ini mengandung energi. Dan ternyata benda ini juga terpengaruh dan berpengaruh dengan kondisi pikiran dan hati manusia loh Pak. Ya kan Pak? Jadi kata kuncinya sih sebetulnya ya bahwa benda-benda yang ada di alam semesta ini yang mengandung energi Pak. Entah energi apa ya. Kalau yang itu kan ada energi kinetik, energi potensial ya. Iya. Kalau energi potensial ini kalau dijatuhkan mungkin ada karena gravitasi Pak ya. Seperti itu. Tapi yang jadi masalah nih fenomenanya benda-benda yang di dalam rumah ini yang mungkin kemarin saya cerita Pak, yang dompet anak saya tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul lagi dan mungkin nggak usah dibahas lagi kali ya. Nanti mungkin ada pembahasan dari Pak Haji, Pak Jamal juga punya cerita ini. Tapi yang jadi masalah Pak, ketika dia dicari diubek-ubek, makin kita kesel, makin kita jengkel, makin nggak ketemu. Tapi kalau kita biarin, kita lost, udah biarin aja dah. Kitanya pasrah, ini ya tenang. Muncul tiba-tiba. Ini fenomena-fenomena ini yang kadang-kadang muncul Pak. Dan ini apakah benda ini ada di dimensi lain? Atau dia teleportasi Pak, pindah dulu? Tapi kalau teleportasi mungkin saya pernah juga punya pengalamannya Pak. Bukan teleportasi secara ini sih ya, tapi berpindah aja tuh satu bendanya. Tapi kalau benda tiba-tiba hilang, nah itu sering Pak kejadian. Nah ini juga ternyata berpengaruh dengan apa Pak? Energi. Berpengaruh dengan apa? Gelombang pikiran kita. Berpengaruh dengan apa? Hati kita. Ketika pikiran kita ruwet mencarinya, jangan gitu benda Pak. Kata aja bisa hilang dari diri kita. Saya nggak Pak? Lupa. Saya mau nyebutin misalkan kata Boy Tenjorah gitu ya. Apa dipikirin ya? Makin dipikirin makin hilang tuh Pak kata-kata. Saya mau nyebutin apa ya? Sampai-sampai kita harus mikir ya di apa? Kadang lagi sholat kita mikir apa ya kita mau ngomong ya. Itu mah faktor U itu. Tapi gini Pak Haji, ketika kita lost ya, kita tidak mengingat lagi itu, tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Oh iya, saya menyebutkan kata ini. Itu baru ada dalam kita ya, kata-kata yang dalam diri kita. Ketika ini yang harus digarisbawahi, ketika kita tenang Pak, ketika kita tidak memikirkan lagi hal kayak gitu, dia muncul kata-kata itu, sama seperti benda ini juga. Yang jadi masalah ini benda ini hilang itu karena dia masuk ke dimensi lain atau dia teleportasi. Itu kan Pak ya? Nah ini mungkin kita harus cari jawabannya juga. Tapi kalau masalah teleportasi mungkin nanti kita bahas lagi nih Pak. Iya. Nah yang sekarang mungkin ada pengalaman saya dulu gitu ya. Ketika saya mau bayar uang perelek gitu ya, uang apa sih kebersihan dan keamanan.
tiba-tiba uang yang 50.000 itu hilang Pak. Lah kok saya simpen di meja nggak ada gitu ya. Di buku berak saya nggak ada. Nah karena nggak ada akhirnya saya cari lagi uang yang lain kita bayar gitu, di dompet gitu ya. Nah tiba-tiba istri saya mengambil buku, ternyata di dalam buku itu Pak. Kan nggak pernah ada, karena buku itu ada di dalam lemari Pak. Ada di dalam lemari bukunya, dan uangnya ada di dalam lemari loh Pak. Nah, apakah dia pindah teleportasi atau bagaimana? Kedua, pisau ya, pisau yang buat ini mau ngupas buah. Loh kok kemana nih pisaunya nih? Dicari-cari nggak ada juga. Akhirnya ganti pisau kan. Besoknya ternyata ketemu di bak mandi Pak. Oh, kok ada di bak mandi ya? Siapa yang ini? Dan itu fenomena-fenomena ini kerap terjadi Pak. Entah di dalam rumah kita atau mungkin ya Pak Haji, Pak Jamal mungkin punya cerita. Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya kalau fenomena benda berpindah itu pernah saya ngalamin ya. Terakhir tuh waktu saya jalan-jalan ke Bandung Pak. Itu saya jalan-jalan ke Bandung ke Jalan Braga. Braga tuh di situ ada hotel udah tua ya. Hotelnya udah tua. Kamarnya tuh nggak banyak, mungkin cuman 10-15 lah ya. Nah itu udah tua. Terus kemudian saya mau check out, saya bawa dompet, karena di dalam dompet itu ada ATM debit tuh. Kemudian itu saya ambil dari tas, dompet itu saya taruh tas, terus saya bayar pakai debit. Setelah itu saya masukin lagi ke dompet, terus saya masukin ke kantong celana saya. Kantong celana saya itu banyak kantong banyak celana army gitu, kargo ya. Nah saya masukin situ. Jadi tas mau dimasukin ke mobil, itu habis check out saya bayar, saya masukin ke kantong celana saya. Dah, terus saya jalan tuh ke kampung Dusun Bambu kalau nggak salah. Dusun Bambu juga sama, saya bayar tuh kan pakai, karena dompet kan di celana kan. Udah, pas pulang saya mampir ke Dago. Di Dago itu ada Cimori tuh, coklat. Anak-anak kepengen itu ya kita mampir dulu. Nah pas mampir mau bayar, ngodok kantong kenapa nggak ada dompet gitu. Wah saya bingung tuh Pak. Masalahnya kagak bisa bayar gitu, dan pulang masih jauh ke Bogor nih. Cashless saya di debit aja. Saya cari, itu panik Pak. Saya takutnya itu ketinggalan di Dusun Bambu atau jatuh di parkiran di mana lah gitu ya. Panik tuh. Terus saya cari di mobil, di segala macam nggak ada. Akhirnya di tengah keputusasaan itu saya sebenarnya yakin itu nggak ada di tas Pak, karena saya udah mindahin di celana. Cuman karena saya udah nggak bisa mikir lah, udah hilang gitu kan, yang harusnya nggak dicari di situ ya saya cari lagi kan. Akhirnya saya buka bagasi, saya buka tas, nggak taunya ada di tas Pak. Si dompet ada di tas. Itu saya bingung tuh, mikir gitu, karena saya ingat proses pas mau bayar itu check-in hotel tuh udah, itu dompet sama ATM udah saya bawa di kantong celana, tutup semuanya udah jalan, jadi nggak itu udah tas udah masuk bagasi lah, udah packing. Nah jadi itu kejadiannya siang tuh ya. Nah untungnya dompetnya ketemu. Cuman kalau saya di jalan tuh mikir aja. Saya nggak cerita tuh Pak, saya mikir gitu. Cuman ini saya mikir ke sebelumnya gitu. Sebelum kejadian itu jadi memang di hotel itu ada fenomena-fenomena juga Pak. Ya ada fenomena juga Pak Eri. Cuman saya abaikan. Antara lain tuh di hotel itu kan ada air panas, air dingin tuh. Itu saya malam terakhir wudhu ke situ, posisi air tuh ada di air dingin. Putaran kan ada putaran ya, ada bisa dipindah ke panas dingin tuh. Terakhir saya yang paling terakhir itu ke air, ambil wudhu, itu saya puter posisinya ke dingin karena panasnya panas banget. Udah tuh nggak ada lagi masuk kamar mandi.
paginya saya duluan. Panas. Posisinya udah diputar ke panas, Pak. Ini siapa yang muter, saya bilang. Di situ nggak ada yang masuk kamar mandi, Pak. Gitu loh. Dan panasnya tuh panas banget, Pak, muternya. Bukan, Kalau bukan. pakai langsung pemukul. Iya kan tengah-tengah biasanya kan kalau taruhlah kalau istri lah. Itu posisinya pasti di tengah lah. Apalagi istri nggak tahan panas. Ini posisinya di panas full. Budi. Cuman saya mikir gitu, bukan lah gitu ya. Tapi saya sempat nanya tuh ke istri, lo kemarin kamar mandi nggak mindahin itu? Enggak, aku nggak mindahin. Oh ya udah. Nah itu sebelumnya ada fenomena itu di hotel di Braga. Itu Pak kejadian yang saya alami itu. Luar biasa ya. Oh, Pak Jama gimana nih? Ada fenomena yang luar biasa lagi Pak? Kalau saya sih mungkin apa ya, harus ngajak pesulap merah kayak sono. Entah ini sulap mata atau gimana. Saya itu sama temen ke sana. Ada info katanya tuh. Ada uang PP namanya. Uang pulang pergi. Pulang pergi. Apa lagi model apa gitu. Akhirnya gas gitu. Cisaat tuh Sukabumi. Nah nyampe udah ngobrol-ngobrol tuh sama yang konon katanya Ustadz gitu kan. Ngobrol-ngobrol, yaudah mau bukti kata dia. Siap. Bawa nggak? Ada uang mas gitu kan. Ada nih 100.000. Ada 100.000? Ada nih di saya. Catat. Kalau perlu dipoto. Catat tuh, saya catat Pak. Uang serinya. Serinya saya catat tuh, uang 100.000 saya catat tuh. Begitu saya kasihin ke dia, entah di rapal apalah, saya nggak ngerti juga kan. Nah, udah dibaca-baca entah apalah, saya juga nggak tahu. Kasihin lagi ke saya. Nih, belanjain. Nah, dibuka kopiahnya tuh. Kopiahnya dibuka, ditaruh di atas meja sama dia. Nih, belanjain. Terus itu di minimarket tuh di depan. Belanja lah saya sama teman saya berdua. Terus saya beli rokok sama aqua, nggak salah. Dia bilang, kalau bisa bawa kembalian, jangan dibelanjain semua. Gitu. Oke. Nah, saya jalan ke depan, lumayan lah, sekitar 200 meter lah gitu kan. Jalan, beli, belanja, udah beli aqua, nggak salah tuh saya lupa tuh. Air mineral sama rokok, biar ada kembaliannya kan. Udah bayar, dapatlah kembaliannya. Udah, kita balik. Ini Pak, ini rokoknya, ini air mineralnya, ini kembaliannya. Taruh aja di meja. Itu uang saya loh yang 100.000 tuh. Yang dirapal sama itu uang saya. Kita taruh atas meja. Udah kita ngobrol. Nggak lama lah gitu, paling kita ngobrol 5 menit. Sama dia diketuk tuh itunya. Apa kopiahnya dia tutup. Buka ada gitu. Saya buka, sama nggak nomor serinya? Sama Pak. Berarti, Oh itu uang Pak Jama? Iya, uang saya yang saya catat nomor serinya itu. sama bagi Pak Jama ya? Sama, enggak ya, makanya saya bilang entah itu sulap, entah itu sulap silap mata, entahlah gimana, tapi yang pasti kejadiannya kayak gitu. Wah, keren juga nih. Kalau Pak Jama bisa belanja ke Indomaret, berarti emang uang itu yang dipegang kan? Yang mau uang saya. Jadi awalnya gini, saya ngasih, dia nanya, bawa uang nggak? Bawa. 100 ribuan, ada. Saya kasih uang saya. Sebelum saya kasihin ke dia bilang catat dulu nomor serinya. Saya catat nomor serinya kan. Saya taruh di atas meja tuh catatan saya. Ini nomor serinya. Saya kasihin uangnya ke dia. Sama dia dirapal, nggak tahu dirapal apalah gitu kan. Iya. Terus itu dia buka kopiahnya, taruh di meja. Uangnya masih dia pegang. Uang yang dia pegang itu dikasihin ke saya lagi. Nih belanjain, minimarket sana depan. Belanjalah saya, pakai uang itu, dan saya perhatiin pas saya jalan, entah mata saya yang dibalikin atau gimana, saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti saya sama teman saya tuh ngelihatnya sama. Memang saya catat nomor serinya. Saya beli, dapat kembalian, berarti kan duitnya udah di minimarket kan? Iya. Ya kan, udah bukan di tangan saya lagi tuh duit 100-an ribu itu. Saya dapat kembalian kan, 50 ribu sama berapa lah. Kembali, udah saya pulang, saya ke rumah dia lagi. Saya taruh duit kembaliannya di atas meja sama rokok sama air mineral tuh. Ngobrol bentar, nggak lama dia ngetok pecinya, tek buka, dia bilang gitu. Wah kenapa nih? Pas dibuka ada duit itu. Coba lihat nomor serinya sama gak? Bisi Nubatur cina gitu. Oh. Berarti kalau punya ilmu itu enak juga ya?
balik Tapi lagi. masalahnya dia juga nggak kaya-kaya, itu yang saya bikin aneh Pak. Jadi mereka sendiri nggak bisa mempergunakan untuk dirinya sendiri mereka ya. Bisa ya, mungkin kan dukun mah 1001 macam alasan ya kan. Ya. Kita nggak tahu juga. Tapi yang saya bikin ini menarik loh fenomenanya. Kok bisa gini? Entah itu sulap, entah itu sihir, entah itu yang dinamakannya teleportasi. Tapi ini menarik saya bilang gitu. Kok bisa? Kalau memang bisa bikin silap mata hebat banget nih. Ya. Hebatnya dalam artian 2 orang bisa silap matanya, saya sama teman saya gitu. Kan dicek lagi kan uang itu kan. Saya pasti cek, jadi sambil saya jalan. selama ke warung itu tuh saya ngeliatin duit itu. Nomor serinya sama nih, sama. Makanya saya catat sama, Pak. Jadi fenomenanya apakah ini emang silap mata atau teleportasi gitu ya? Nah, itu dia. Tapi kalau untuk Tapi masalah- menarik kok saya bilang. Untuk yang teleportasi emang di dunia ini masih ada ya Pak Ji ya? Iya, saya yakin. Kita meyakini Karena juga gitu. teorinya juga udah ada kan. Ya, teorinya Dan udah ada. Kan udah juga ada. apa namanya? Dalam fisika kuantum juga Ya. ada fiksi-fiksi ilmiah kan. Dulu kan zaman apa film Star Trek ya, Ya, yang bisa pindah ke Iya, tempat lain, terus juga dia bisa berbicara. Dulu kan masih bingung kita, kok bisa ngomong apa? pakai dada gitu kan. Pakai dada Ah, tanpa harus pakai kabel gitu ya. Nah, sekarang udah pakai HP. Iya, karena udah hal biasa. Udah bisa gitu ya. Dan juga film apa The Time Tunnel gitu ya. Apalagi itu film-film fiksi ilmiah itu. Dan itu ternyata jadi kenyataan di zaman sekarang ini. Hanya mungkin sekarang mesin waktunya ini yang belum ada. Ya. Untuk apa masuk ke lorong waktu nanti pindah gitu ya. Ya. Itu yang masih belum ada. Cuman kalau saya baca di referensi mengenai kuantum itu kalau nggak salah nih ya, mohon maaf kalau salah nih. Jadi ada secara teori itu yang baru bisa dibuktikan itu mengenai teori kuantum dari secara ilmiah itu yaitu informasi yang pindah, Pak. Jadi informasi sesuatu itu pindah. Informasinya ini. Informasinya. Jadi kayak misalkan gini, ada orang Pak Jam gitu sama Pak Eri. Pak Jama telepon ke Pak Eri mau minta beli cat merah gitu. Nah, si Pak Eri ini nggak ngirim chatnya ke Pak Jama, tapi ngasih info merah ini tercipta dari ini. Dari warna ini. Nanti Pak Jama itu racik warna merah. Jadi kalau yang dibuktikan itu baru startup sampai situ tuh, yang kuantum itu ya. Jadi baru bisa menyampaikan informasi yang sama, gitu. Baru taraf segitu Pak. Kalau dari sisi ilmiah. Iya. Tapi kalau teori ya udah kayak Film. Star Trek pindah gitu ya koordinat. Tapi kalau fenomena apa santet lah istilahnya ya, yang bisa mindahin paku gitu ya ke perut atau beling kali ya ke perut gitu ya. Apakah itu benda itu dirubah menjadi sesuatu, terus dia bisa pindah ke dalam tubuh. Seperti yang kejadiannya perempuan itu yang bisa ngeluarin Paku ya? Bukan apa? Kawat. Kawat. Itu kan fenomenanya luar biasa juga. Iya, ya mungkin yang kemarin sempat kita bahas sama Pak Didi tuh. Iya. Ya kan, jadi si kuantum itu kan mengubah benda padat menjadi partikel dulu Pak. Ya. Nah, setelah dia pindah baru dia jadi membentuk benda itu lagi. Ya, secara ini gitu ya. Mungkin kita belum ada alatnya. Ya. Tapi apa kita bisa menafikan kalau bangsa jin udah punya alat itu? Nah, berarti kita harus kembali ke zaman dulu nih Pak. Ke zaman Nabi Sulaiman berarti ya. Iya. Karena suatu saat ada sidang karena ada informasi dari burung hudhud ya, bahwa di sana ada negara Sabah yang menyembah matahari. Gitu. Iya. Dan ketika sidang itu kan ingin dibuktikan gitu ya, bahwa jin dari ifrit dari bangsa jin itu bisa memindahkan sebelum beranjak dari sidang itu ya. Tapi ternyata manusia yang Allah diberikan suatu yang Hikmah gitu ya. hikmah, bisa memindahkan dalam sekejap mata. Berarti fenomena sudah ada gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Teleportasi Fenomena kan? sudah ada teleportasi berarti kan. Karena luar biasa bisa memindahkan dari Bangunan. negeri yang jauh sampai ke negerinya kerajaan Nabi Sulaiman. Itu ada gitu ya. Teleportasi ada dan teleportasi yang Dan bukan, maaf saya potong. Dan di situ bukan tidak dijelaskan bahwa itu digotong oleh jin. iya betul. Nggak ada. Karena Istilah itu yang nggak mindahin ada. bukan jin, Pak. Karena jin Iya. sendiri kalah deh. Iya, kan nggak, kalau yang fenomena sering kita temui dari
cenajeng bejanya. Tiba-tiba ada yang datang nih ke atap rumah, beledug gue. Ya, pas disamperin ternyata ada keris, ada golok di atap tuh. Ya. Dan eta haneut kene Pak, jika pisang goreng gitu. Dipegang tuh masih panas gitu. Jadi kayak ada energi panas berarti di situ ya. Yang apa? Bekas-bekas itu. Jadi awalnya tuh kayak panas aja gitu. Nah, kalau di cerita yang Al-Quran itu yang sepemahaman saya mah secara tekstual nggak ada istilah itu. Makanya kan muridnya Nabi Sulaiman ya yang memindahkan gitu. Sedangkan di situ ada jin juga kan, gitu, sedang jin. Nah ini menarik sebenarnya teleportasi ala Nabi Sulaiman kan. Tapi kalau fenomena beledak-beleduk di atas langit, di atas atap rumah, saya pernah punya kejadian Pak. Gimana tuh? Jadi mungkin di tahun 2001 Pak, anak saya yang pertama udah umur 5 tahunan lah. Dan seneng ngumpulin itu Pak, yang McD itu nggak Pak? Yang McD ada yang duduk sambil gini nih. Oh, boneka. Boneka yang itu, iya. tapi ada tulisan M. Yes. Itu kan nggak ada lampunya Pak ya? Nggak ada lampunya kan Pak? Nah suatu ketika pas tengah malam ada meledak Pak di atap rumah. Luar. Kaget kan? Nah di situ ada saya, kedua anak saya masih kecil, yang satu masih bayi Pak, dan pembantu saya kemudian suami istri ya. Dan ketika meledak itu kan kita kaget Pak, kita keluar dong ke atas lihat apa sih, takutnya petasan ya, tapi ternyata emang tidak ada apa-apa. Dan ledakannya luar biasa. Dan konon tetangga saya sebelah itu kan jaksa ya, dan mungkin lagi sedang ini kali ya, wallahu alam lah. Tapi ada fenomena apakah ada kiriman santet atau apa? Tapi yang jadi luar biasa itu boneka McD anak saya itu nyala Pak M-nya, nyala itu mah. Dan kalau saya punya HP yang jam 2001 ada kameranya, saya kamera ya, nyala Pak M-nya itu. Di mana, di ruangan apa di? Enggak, jadi ini kan bonekanya gini Pak, satu gini kan, lagi duduk gini kan sini ya. Dan dia ada kan bulat gitu, tapi ada tulisan M, McD gitu ya, M ya. Dan M itu nyala Pak. Nyalanya nyala Pak, nyala kayak apa sih, ada lampunya. Kayak neon box gitu. Kan kalau kayak neon box Pak. Kan kalau ini kan kalau pas biasanya kan enggak nyala Pak. Tapi ketika ada ledakan itu dia nyala. Biasanya harus di-on-kan dulu kan ya? Dan emang nggak ada lampunya Pak. Oh nggak ada lampu? Nggak ada lampunya Pak itu. Nggak ada lampunya sama sekali, cuma ada tulisan M doang Pak. M-nya merah Pak. Nyalanya dari mana? Nah itu dia yang jadi masalah. Kenapa bisa nyala? Oke, iya. Nah dari itu kan dia penasaran. Akhirnya saya sama suami yang pembantu saya itu utak-atik kan. Dari mana? Dan memang ternyata cuma boneka aja Pak. Saya banting masih belum ini juga. Udah dibanting. Saya kuat Pak itu bonekanya. Boneka yang ini Pak, yang boneka ada apa sih? Yang boneka badut lah. Badut gitu, badut. Nah, saya rendem. Enggak mati juga Pak. Enggak mati juga. Wah, kemudian namanya si Urip ya. Rip, ini kok bisa nyala gitu ya? Dan saksinya banyak Pak, bukan saya aja. Saya, istri saya, pembantu saya, sama suaminya. Ya biasanya kan kalau nyala itu memang itu ada lampunya, terus apa ya kan? Dan itu emang atau spotlight. Nah, dan itu seperti lampu neon box Pak, yang tadi Pak Jamal bilang. Dan redupnya setelah apa Pak? Setelah kita bacakan doa-doa tertentu, saya banting Pak, dan baru ya itu mati Pak. Dan akhirnya kembali lagi M-nya itu M apa ya? Nggak ada sih fotonya ya. M gitu. Dan itu nyalanya hilang Pak, yang kayak neon box itu. Wah itu. Dan itu kejadiannya setelah ada ledakan besar Pak di ini. Apakah emang ada kiriman santet ya? Itu kan juga berarti ada kiriman itu teleportasi juga ya, energi kan ya? Ya, teleportasi energi kan? Jadi sebenarnya teleportasi ada yang kita anggap teleportasi itu ternyata kalau pikiran saya ada yang menggunakan media, ya media itu kan ya mungkin entitasnya kita nggak tahu ya, atau mungkin dari kekuatan pikiran, gelombang atau walau alam ya. Cuman ada kemungkinan juga kayak dibawa kan, ibaratnya kan. Dibawa, cuman kita nggak bisa ngelihat kan. Ada kurir kayak paket lah. Ya mungkin nggak sih? Bisa. Iya kan? Bisa jadi, Tapi memang mungkin ada yang kayak drone gitu. Terbang aja sendiri gitu. Atau pakai apa gitu. Nah, iya kan orangnya nggak ada yang ngebawa kan. Dan fenomena itu luar biasa Pak. Dan kita yang menyaksikan juga orang-orang dewasa ya. Seperti itu. Itu emang nggak ada baterainya Pak? Nggak ada baterainya Pak.
Wah, saya ini sih ya, saya udah buang Itu sih. menarik tuh. Dan itu luar biasa, Pak. Dan itu juga akhirnya kesini saya menyadari bahwa, oh ya emang sesuatu itu bisa terjadi ya. Karena emang benda-benda itu kan mengandung energi, Pak. Apalagi boneka. Kan? Apalagi boneka. Dan boneka kadang-kadang juga katanya sih boneka ini kan Iya. diisi sama makhluk kayak gitu, Pak ya. Itu buktinya. Nah itu buktinya. Dan tapi yang saya luar biasa, kenapa itu bisa nyala gitu, Pak? Langsung on kali begitu ada itu. Wah. Masalahnya nggak ada nembok gitu bolanya. ya. Saya otak-atik gitu ya, saya bongkar itu apakah ada baterai atau nggak ada. Nah, emang cuman boneka gini aja kok, hadiah kita beli ini. Beli apa namanya? McD ya? Ya saya masih di Bekasi waktu itu. Luar biasa itu, Pak. Dan fenomena itu sampai sekarang dan sampai ini juga saya masih ini Dan banyak yang lihat ya Pak? yang melihat ya saya, istri saya, 2 pembantu saya itu. Dan anak saya yang besar tuh. Kan umurnya sekitar 4-5 tahunan lah gitu ya. Kan dia yang beli itu. Itu ya, boneka. Nah itu boneka itu disimpan di atas itu, Pak. Di atas akuarium. Dan ketika ledakan itu kita nyari, yang teriak itu justru pembantu saya yang perempuan itu. Nyala itu. Ini nyala gitu ya. Oh, masa nyala gitu ya. Oh, kayak nembok lagi nyalanya. Dan di situ ya mungkin juga kita juga tidak boleh menafikan ya. Bahwa ilmu gitu, hal gitu itu ya. imbas kayaknya ya, kena energinya Imbas, ya. Dan memang sebelah saya kan mungkin juga sedang ini ya. Ada ini Jabat ya? dan jabat, Pak. Dan alhamdulillah sih rumah saya juga kita juga sering kita injikan. Jadi nggak sampai terjadi sakit, Pak. Karena pernah saya punya pasien, Pak. Jadi pasien saya itu sakit aneh, Pak. Jadi mungkin ini jenis usaha kali ya, perangkatan usaha kali ya. Nah ketika mereka makan bersama, Pak, makan malam atau apa gitu ya, di BB ada ledakan, dan ledakan itu langsung sampai ke mejanya pecah berantakan. Udih. Dan yang kena tuh 4 anaknya, yang 4 sakit, Pak, sakit. Yang dulu sering ke klinik ini kok. Oh Ke iya. klinik itu, yang 2 sering ke klinik, yang 2 lagi udah meninggal ya, itu alam tuh. Dan yang luar biasa yang perempuan tua yang kena itu, kalau saya ini Pak obatnya yang saksinya Nani asisten saya itu, dan kayak badannya kayak di dalamnya kayak ada ikan apa sih, ikan kalau di dalam ember gue kucuk-kucuk gitu ya, kayak gitu, Pak. Jadi kalau dia lagi bereaksi gitu, Pak, Meronta-ronta gitu. berontak, Pak. Dan salah satunya juga tapi Allah mungkin sekarang udah sembuh kali ya. Tapi seperti itu, dan salah satu ada yang meninggal waktu beberapa ini kemudian. Dan memang mungkin nyerang ke orang tuanya ya. Tapi mungkin orang tuanya kuat atau gimana lah. Dia punya pagar ya. Dan tapi yang luar biasa itu ketika ada ledakan menurut cerita mereka itu langsung ke meja, dan meja itu berantakan, Pak. Iya itu Itu kuat banget Seperti apa itu, energinya itu. itu kiriman itu kan berarti kan teleportasi juga, Pak. Iya pasti itu teleport. Makanya saya akhirnya juga setelah sini ya, oh iya, setiap benda itu mengandung energi. Dan itu bisa dikirim benda itu, Pak. Mungkin kalau mandau terbang atau apa itu kan ada ya, Pak. Atau pisau yang Ya berarti masuk akal kalau memang kata Pak Didit kemarin kalau teleportasi itu merubah dulu energinya dirubah. Misalnya nih, gue mau ngirim bangku nih, ya kan diambil energinya si bangku itu, terus dirubah jadi bangku di sana. ya bisa jadi boleh, Pak. Iya. Tapi apa kejadiannya itu juga ini. Dan itu fenomena ini aja, Pak, hilang di dalam rumah itu, kunci atau apa kan. Kita cari-cari di tempat asal kok nggak ada gitu ya, di meja kan. Tapi pas kita lihat, loh kok di meja ada nih kuncinya. Nongkrong ya tadi ngeliatin kita. Padahal waktu kita cari-cari kok nggak ada ya. Gitu. Apa dia masuk ke dimensi lain atau dia teleportasi dulu, pindah dulu kemana gitu ya. Dan juga salah satunya lagi, ponakan saya kebetulan dia bisa ngobatin, Pak. Ponakan saya itu diminta tolong, Pak, sama tetangga gitu ya di Jakarta, Pak. Nah kata ponakan saya itu gali di bawah itu rumahnya, depan rumahnya itu ada keramik, suruh gali, Pak. Ternyata emang pas digali Ada buhul gitu. ada buhur, Pak, ada potongan ini gitu, ada tulang, ada ikatan ini, ada kafan gitu ya. Ya kan nggak mungkin orang naruh di situ, bukan bongkar keramik kan? Kapan ngebongkar ya gitu kan? Iya, itu makanya. Dan ternyata ketika di ini ada, Pak, dan setelah di ini sembuh, Pak. Mungkin kalau sengaja simpen di situ, kalau dia tiap pergi keluar kan melangkah kan? Ya. Melangkah. Nah ketika melangkah itu dia kena gitu loh. Energinya masuk. Energinya masuk. Tush.
Dan sakitnya juga sakit yang aneh gitu loh. Dan setelah Non medis. non medis Pak. Dan setelah diangkat ternyata alhamdulillah sembuh Pak. Kayak ada kemarin tuh yang di YouTube apa di TV ya saya lihat Ustadz Faizar itu. Ustadz Faizar siapa gitu? Di IG ya? Ngebacain ngompan-ngompan, akhirnya dia ternyata di rumahnya ada boneka Pak Haji. Bonekanya segede gaban gitu kan, gede. Ngambil boneka diinjek sama dia, ngejerit yang orang. Oh jadi nyumpet di boneka. Boneka. Kayak voodoo juga sama ya. Kan medianya itu boneka. Bapak kalau voodoo atau ketemu Itu santet itu. santet tuh boneka atau jangan santet Pak, menggunakan teknik ini Pak, apa sebutnya? Telepati. Dengan menggunakan teknik kayak gendam itu. Kita bikin boneka, terus boneka tusuk-tusuk, yang depannya kan sakit-sakitan Pak. Itu apa tuh, fenomena apa tuh? Ya, kita bisa kalau bahasa ini mengambil semangat ya Pak. Dengan teknik hipnotis Pak, bahwa kita menyatukan, dia mengembali ke sana gitu ya, si suyatnya ngadep ke sana, kita bikin boneka. Nah kita mengatakan bahwa boneka ini adalah perwujudan dari kamu. Ya. Nah kita gerakin tangannya, ini kan gerak Pak, padahal dia kan ngebalik ngadep sana ya. Nah ketika tusuk sakit, dia kesakitan juga. Ini fenomena ya bisa terjadi. Itu kan, apa Pak? tuh? Begitu gelombang. Jadi semangat ya dulu Pak, semangatnya dia, semangatnya disatukan dengan boneka ini. Jadi Tapi biasanya sih diambil dulu, misalkan dari rambutnya gitu ya. oh ada medianya. Ya, media rambutnya. Makanya kenapa orang-orang dukun itu biasanya suka minta rambut gitu ya, baju, potongan Foto bajunya, gitu ya. foto. Makanya banyak yang nyuri-nyuri BH atau celana dalam itu mungkin juga bisa buat media juga, Pak. Ya. Kenapa? Karena itu kan jadi semacam kayak apa ya? Mapnya kali ya. Jadi mencari Channeling. channeling iya. sama baju dalamnya perempuan itu gitu. Kan banyak kan fenomena itu Pak. Iya. Dan luar biasa fenomena kayak gini ternyata emang ada sih Pak. Iya ada. Dan mau nggak mau ya kita bisa yakin juga sih emang seperti itu ada gitu loh. Ya cuman mungkin kayak kemarin Pak Jawa bilang ya, kalau teleportasi itu digunakan untuk kejahatan berarti dia ya santet gitu. Iya. Dulu. Jadi kalau teleportasi doang ya teleportasi. Konon nanti biasa. itu. Ini apa? Para apa namanya yang ngirim-ngirim itu? Misalkan shopping ngirim gitu ya, apa sebutnya? Paket. Paket. Kurir. Nanti kan pakai drone Pak ya? Nanti kan pakai drone Pak alatnya Pak untuk ngirim-ngirim, bukan jadi orang lagi gitu ya. Sama kalau sekarang kan bayarnya juga nggak pakai duit ya. Nanti pakai itu Pak, mesin pengubah partikel. Nah Jadi itu katanya sih nanti akan ada mesin pengubah partikel katanya Pak. Teng, ini jadi misalnya di sono ada receivernya tuh di mana misalnya di agen apa gitu kan, ada receivernya dari sini tembakin terus tueng bener. Udah ada kan cerita itu Pak? Ngebentuk. Udah ada kan Pak? Ya bisa jadi. Iya itu. Cuma belum ketemu alatnya ya. Ya yang itu ya secara ilmiah baru itu aja informasi yang disampaikan. Ya. Nanti di sana dimaterialisasi berdasarkan Ya, informasi informasi yang diterima. yang diterima. Kayak ATM aja ya. Ya kalau ATM kan sekarang mirip-mirip gitu kan. Kita transfer nih HP 100 juta gitu kan. Duitnya kan nggak nyampe. Iya, angka doang. Angka di sana oh ya 100 juta. Kita cek ke ATM, oh ya udah ada. Ngambil fisiknya di ATM tapinya. Berarti kan sama aja kayak gitu. Sama aja kira-kira begitu. Tapi kalau teleportasi yang ya Allah alam nih, kalau Nabi Sulaiman itu apakah memang dia dipindahkan atau informasi itu pas langsung dijadikan di sana kan? Nah itu yang kita nggak tahu kan, karena Kalau kalau informasi dihubungkan dengan energi kali Pak ya. Kalau energi, itu kan berupa informasi gitu ya. Kalau ini energi yang dirubah dulu gitu ya. Berubah wujudnya, nanti baru dimaterialisasikan. Saya belum pernah ketemu tukang santet sih sebenarnya. Sebenarnya kalau tukang santet itu apakah kali ya? bendanya itu hilang apa emang sebenarnya ada di situ kan? Cuman kalau yang benda-benda yang dianggap katanya benda pusaka kayak gitu-gitu yang saya tahu ya orangnya udah meninggal tuh kayak Pak Jam tuh kan. Itu gimana tuh? Ayo. Yang orang yang meninggal barang-barangnya udah pindah semuanya. Nggak ada yang ngangkut tapi kan. Itu fenomena teleportasi juga kan? Iya kan? Iya. Ada kan? Entah teleportasi, entah hiber ya. Ya, ini teleportasi apa emang ada kurir kan? Kan berarti kan teleportasi kan perpindahan kan Pak ya? Iya, Pindah dari satu ini ke tempat yang lain gitu ya. Itu teleportasi kan ya.
Dan juga Mungkin dibedakan dengan waktu kali Pak. Mungkin kalau kayak mobil juga bisa teleport kan. Mobil dari Jakarta ke Surabaya. Itu sebenarnya teleportasi sih kalau saya bilang. Tapi kecepatannya, nah mungkin ada syarat-syarat teleportasi itu dengan sekejap gitu loh. ya. Tapi kan Tapi fenomena kan sekarang intinya tetap perpindahan Pak. ya, fenomena sekarang ya Pak. Dulu kalau kita mungkin zaman kerajaan, kalau kita dari Bogor ke Surabaya naik kuda berapa kali ya? Sebulan ya. Sebulan kali ya. Tapi sekarang pakai pesawat Iya. tinggal berapa menit? Berapa jam ya? 19 Nah menit. sekarang kita dari Bogor ke Bandung tadi memerlukan berapa jam Pak? Pakai darat aja berapa tuh? 3 jam. 3 jam. Nah sekarang berapa menit Pak pakai bus itu? Iya, 25 menit. Berarti makin ini kan kesini makin cepat Pak. Ya. Nah itu ya fenomena ini makin kesini makin cepat Pak. Dan informasi pun makin kesini makin cepat. Apakah nanti akan terwujud mesin ini waktunya? Terwujud Pak yang bawa Dajjal. Kalau kata si Dajjal sendiri kan katanya kan dia sesuai dengan seperti kecepatan angin ya. Iya. Dia berjalan seperti kecepatan angin kan yang Ya, bertiup melesat gitu. melesat. Berarti dia juga menggunakan teknik gitu ya. Bisa jadi. Gitu Pak Haji. Iya, teleportasi itu. Dan fenomena ini sebenarnya menarik Pak. Dan juga di dunia nyata juga ada yang seperti tadi. Tiba-tiba kita kehilangan benda di dalam rumah gitu ya. Dan ketika kita makin kesel, makin jengkel gitu ya, makin nggak ketemu tuh Pak. Tapi kalau kita dibiarin ya udahlah biarin, ketemu gitu ya. Atau kita berdoa gitu ya. Seperti mungkin Pak Haji juga kita berdoa, atau saya juga pernah menggunakan ajan ketika hilang itu. Dan ternyata langsung sekejap mata langsung ada gitu ya. Kadang-kadang itu namanya setan sumput tuh. Sumput. Nah itu dia Pak, apakah dia masuk ke dimensi lain kah? Atau dia pindah dulu ya, teleportasi dulu kemana gitu ya. Kalau saya pikir sih mungkin karena mata kita yang terbatas kali ya Pak. Mata kita yang terbatas. Satu ya, mungkin ini mah. Mungkin kalau hijab kita dibuka nih mata kita nggak bisa tidur kali Pak kita. Lihat semua ya. Wah, Iya. mungkin ya. Kalau saya bilang gitu. Cakra matanya ketiga dibuka ya. Kalau kebuka aja mata kita nih hijabnya, wah mau bisa sare sih kan. Iya. Karena banyak melihat energi-energi. Iya. Wah, tau-tau denger, wah apaan bu, apaan? Segala macam lewat. Loncat sini gitu ya. Iya, benar. Kan bisa loncat-loncatan kan gitu kan. Energi kan bisa loncat cut. Kan teorinya gelombang apa? Perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya kan. Iya. Itu pasti kalau kelihatan itu coba Pak. Iya. Kagak capek mata kita. Gelombang apa? Gelombang radio gitu ya. Kan ini Sliver ya. di ini kan seliweran udah kayak apaan tahun nih gelombang. Iya. Sampai kemarin dibikin digital kan. Iya. TV itu kan karena gelombangnya udah penuh kan dibilangnya. Coba kebayang apa? Gimana penuhnya coba lihat. Nah, di mana Cuma mata kita dihijab ya. Nggak lihat. Iya. Tapi kalau kita kebuka, Udah tidur Pak. Allah alam. Makanya kenapa ada orang-orang yang kebuka jadi aneh-aneh Pak ya? Iya, banyak terlalu receivernya ya itu. Iya, beda. jadi mereka yang ahli apa? Bisa ngelukis. Karena bisa melihat fenomena-fenomena ini semua yang akhirnya dia lukis itu tuangnya. Iya, Atau dia bisa mendengar seperti apa? Pak? Beethoven apa Pak? Iya, Beethoven. Akhirnya dia bisa padahal dia tuli ya, Pak? ya? Tuli. Tapi dia bisa Aransemen lagu ya. aransemen lagu. Atau orang-orang yang clairvoyant saya bisa melihat sesuatu yang fenomena-fenomena gitu, Pak. Iya. Dan informasi banyak akhirnya ya Snewen ya. Menurut kita sih Snewen. Iya, stres jadi. Stres. Makanya mending jadi manusia biasa lah. Ya. Iya. Nikmat ini Pak. Nikmat tuh. Tapi apakah bisa dipelajari? Ya bisa sih dipelajari ya. Karena Bisa. kita cakra mata ketiga bisa dipelajari. Bisa minimal ya kita pengen apa mindahin ini nih apa aqua nih. Ya itu kita doa tiba-tiba ntar orang yang mindahin gitu. Ya minimal gitulah. Bisa gitu. Ya pakai perantaraan. Ya kan Harus itu. ada sunatullahnya. Ya kita yang paling sering kita menemukan kayak gitu ya Pak ya. Ya kita kepengen apa? Ya pengen sesuatu ya. Pengen sesuatu, tapi itu nggak bisa pindah tuh. Tapi kita dengan pikiran kita dipindah. Ya bukannya terbang, tapi ada orang yang mindahin. Lewat. Gitu. Pindahin. Ini udah berantakan amat. Betul. Nah itu juga akhirnya kepada ya akidah kita juga lebih aman. Karena apa? Karena
artinya apapun itu ada yang menggerakkan Pak Ada ya. penyebabnya ya. Ya, ada penyebabnya. Ada sababiah ya. Ya intinya penyebabnya siapa ya? Tentunya pasti Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Gitu. Perantaranya bisa gelombang, energi atau ya katakanlah jin juga kan perantara juga Pak. Ya, betul. Kita nggak tahu tuh energi apa gitu kan. Iya, Yang penting mau pindah we pokoknya mau malaikat mau siapa gitu. Ya yang paling aman sih sementara gitu kali Pak ya. Iya. Yang paling aman buat kita sih gitu. Buat kita. Yang paling penting ya itu gimana caranya pindah ya. Ya mungkin sementara kita cukupkan dulu podcast kita. Ini mah cuman ngalor ngidul aja. Di luar sana pasti banyak yang lebih ahli, lebih paham, dan lebih banyak pengalaman. Kalau kita sih hanya berdasarkan pengalaman awam saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.